Enggak, tadi ada yang nanya, Bang itu ada mobil pemerintah dibakar, gimana menurut abang? Ya seharusnya jangan dibakar. Tapi kalau misalnya dibakar, ya kita harus tanya, kenapa ya dia tidak merasa memiliki mobil yang dibeli dari pajaknya? Itu mobil dari pajak dia. Kok dia tidak merasa memiliki mobil itu? Kalau kemudian itu digunakan dengan baik, dengan benar dan sebagainya, orang nggak mau bakar tuh mobil. Orang punya saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Bang Adian. Saya mau mengomentari perihal Bang Adian itu tadi ada statement kenapa masyarakat nggak merasa memiliki untuk mobil-mobil yang dibakar kemarin. Sebelumnya saya minta maaf, saya nggak mewakili pihak manapun, kalangan manapun, kelompok manapun, atau ormas manapun nggak. Saya pribadi Bang. Saya mengomentari ini karena lihat uh, statement Abang tadi. Jadi gini Bang, bukan perihal kami itu rakyat Indonesia itu nggak merasa memiliki mobil itu. Ya memang kita bukan pemiliknya gitu loh bang. Walaupun itu dari pajak-pajak kami, entah itu pajak PBB, entah itu pajak apapun bentuknya. Kenapa? Karena kalian selaku pejabat negara nggak ada transparansinya sama sekali gitu loh bang. Kita berkuar-kuar di sosial media, banyak ratusan orang berkuar-kuar, tapi nggak dianggap sama sekali. Contoh paling utama kemarin aja, beberapa oknum, ya saya bilang oknum, entah itu dari partai manapun, saya nggak sebut partai, mereka berjoget-joget segala macam apa aspirasi kita tertuang di situ untuk demo. Tapi yang jadi pertanyaan siapa yang pertama kali anarkis? Harusnya kalian usut. Jangan anak kecil-kecil yang ditangkap gitu loh. Siapa yang pertama? Toh banyak sosial media mengupload entah itu live, entah itu video, entah itu apapun. Harusnya kalian usutnya di situ gitu. Perihal pembakaran, entah itu gedung, entah itu apapun. Masyarakat itu pengecut bang. Beraninya keroyokan. Kalau nggak disulut dari awal, satu orang nyulut, entah itu oknum apapun, itu nggak mungkin bang. Nggak mungkin. Saya berani sumpah demi Allah nggak mungkin bang. Rakyat Indonesia itu kalau untuk anarkis itu pengecut bang. Kecuali ada yang nyulut gitu loh. Jadi jangan salahkan masyarakat. Telusuri dulu gitu. Jangan selalu apa-apa masyarakat anarkis, apa-apa masyarakat anarkis. Sedangkan Kapolri sendiri tembak di tempat gini gini gini. Lu kagak mikir. Di sini kita itu memperjuangkan perut gitu loh. Yang jadi soal sekarang, kalian itu bilang oh pembakaran masih yang nyulit itu pertama siapa? Sedangkan banyak bukti-bukti ditemukan. Itu provokasinya itu dari aparat yang kalian sebut itu negara sebut itu intel, entah itu intel dari mana saya nggak tahu gitu. Terus kemarin terakhir pembakaran atau apapun itu memang kalian usut yang kalian tangkap itu anak kecil-kecil yang gampang didorong maju 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 ya maju gitu. Nah balik lagi masalah pembakaran mobil, kenapa kita nggak merasa memiliki? Ya memang nggak. Abang lihat sendiri, entah itu dalam tol entah itu di luar tol, itu harusnya polisi itu nggak arogan seperti itu gitu. Entah itu yang nangkepin para supir truk, entah itu apa, yang kami sebut itu sebagai mel gitu. Orang-orang lain bilang sebagai pungli gitu bang. Jadi kalau abang bilang kita kenapa nggak merasa memiliki, ya memang bukan. Arogansinya dari kalian sebagai pejabat yang harusnya dididik adabnya gitu loh. Kalian ngemis saat kalian minta suara pada kami. Tapi saat kalian jadi, seolah-olah kami yang jadi pengemis gitu loh. Jadi nggak ada tuh statement-statement yang kayak gitu bang. Kenapa masyarakat nggak merasa memiliki, rakyat Indonesia nggak merasa memiliki? Ya memang nggak ada bang, nggak ada sama sekali, haknya nggak ada. Kalian yang mencabut hak itu gitu. Dengan alasan oh darurat, pakai strobo, dikawal PM atau segala macam. Ya memang itu hak kalian, tapi hak kami juga harus dipenuhi bang. Sebagai warga Indonesia, sebagai warga yang taat dengan pajak, kami juga harus dipenuhi bang. Gitu loh. Banyak ratusan ribu di Indonesia yang bikin konten di sosial media diupload dengan teriak-teriak apapun sih. Apa dianggap? Enggak. Tapi coba lihat negara-negara lain, no. Kritikan satu aja yang viral di sosial media, itu langsung ditanggapin, no. Saya juga terima kasih abang kemarin ibaratkan membela ojol, bener-bener membela ojol. Jadi poinnya gini bang, saya balik lagi untuk perihal abang berstatement, kenapa kalian nggak memiliki, nggak merasa memiliki. Rasa itu, hak itu udah dicabut bang, sama pejabat-pejabat yang memakai fasilitas tersebut. Gitu. Jadi bukan negara yang mencabut, tapi pejabat itu sendiri yang mencabut bang. Jadi kalau kalian pengen dihormati, tolong kalian belajar untuk menghargai kami sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Kami akan coba buat belajar, buat menghormati kalian saat kalian menghargai kami. Intinya begitu. Jadi
Gak ada itu kata kita merasa memiliki atau apapun, karena kalian gak transparansi saat kalian mengeluarkan sesuatu yang kami anggap itu anggaran negara. Kalian itu gak transparan. Kalian transparan saat kalian meminta pajak, meminta pungli, meminta segala macam. Kalau abang memang benar-benar peduli dengan masyarakat Indonesia, terutama yang kecil-kecil kayak kami-kami orang itu bang, usut dulu kemana pajak larinya. Entah itu yang dari kendaraan, entah itu pembuatan-pembuatan apapun segala macam dengan alasan oh buat belangko atau apapun. Itu usut dulu bang. Baru saya salutin abang para pejabat-pejabat yang lain, bukan sebagai oknum pejabat bejat, tapi pembela masyarakat Indonesia. Terima kasih bang. Saya minta maaf barangkali ada salah-salah kata saya. Semoga video ini sampai ke abang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.